Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobi Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Hari ini saya kembali akan membahas sebuah produk terbaru dari OXGN atau Oxgen. Dimana untuk Oxgen ini kemarin kita sudah sempat membahas tentang si Jig Rage SJ ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk seri LJ-nya. Yang mana untuk series ini dia memiliki karakter yang jauh sekali berbeda dengan seri SJ-nya. Dan sebelum kita mulai untuk membahas si Oxgen Jig Rage LJ ini, ada baiknya kita simak dulu untuk unboxing dari joran ini, mamen. Dalam pembelian untuk joran OXGN Jig Rage LJ dikemas di dalam sarung standar dari OXGN. Dan ini untuk penampakan sementara dari jorannya. Nah, dalam pembelian untuk joran ini itu hadir dalam 7 pilihan ukuran. Untuk versi spinning itu ada 2 ukuran, dan untuk versi BC atau bed casting atau overhead itu ada di 5 ukuran, mamen. Dan untuk panjang dia ada 2 pilihan panjang, di 188 dan juga di 191 cm. Dan kemudian untuk line powernya dia terdiri dari 3 ukuran, di PE 0,61,2, PE 0,81,5 dan juga di PE 12. Dan untuk ukurannya ini agak sedikit random yang bisa kalian cek langsung di link katalog online shopnya. Dan yang di tangan saya ini akan saya bacain dulu untuk spesifikasinya. Model JRG 6 feet 2 in 2 section XXHC, line PE 12, jig di 80-200 gram, panjang di 6 feet 2 in atau 1,88 meter. Oke, sekarang kita akan mulai untuk membahas satu persatu apa aja sih yang ditawarkan oleh OXGN Jig Rage LJ ini kepada kita semua. Pertama-tama kita akan membahas pada bagian blank joran. Untuk blank jorannya dia terbagi menjadi 2 section. Sambungannya ada pada bagian butt di bagian sini. Kemudian untuk sambungannya masuk kurang lebih seperti ini. Dan untuk blank yang digunakan pada joran ini di bagian top section dia menggunakan full solid carbon dan low sectionnya dia menggunakan hollow carbon. Kemudian untuk panjang joran ini dalam keadaan terpasang di sekitar 188 cm dengan panjang blank fighting dari ujung rear seat ke bagian top ring di sekitar 133 cm. Pada saat terpisah untuk blank terpanjang ada di sekitar 140 cm. Untuk panjang dari butt hingga ke bagian ujung rear seat di sekitar 56,5 cm. Dari butt hingga ke rear arm rail kita di sekitar 46,5 cm. Dan dari butt hingga ke bagian pangkal rear seat di sekitar 35,5 cm. Diameter blank pada bagian low section ada di 1,65 mili. Pada bagian join untuk top section ada di 7,51 mili. Dan pada bagian bawah blank yang bisa kita ukur ada di 11,04 mili. Nah, kemudian di bagian blank untuk joran ini dia menggunakan blank Toray 40 tonase, di mana dengan menggunakan 40 tonase ini sangat tinggi sekali untuk kadar karbonnya, mamen, yang akan membuat blanknya ini menjadi lebih ringan dan juga lebih responsif. Kemudian juga ada nano resin, yang mana untuk nano resin ini dia akan menutupi kerenggangan mikro yang ada pada serat fibernya, mamen, dan dia akan menambah kekuatan dari blanknya. Dan juga dalam segi bobot ini untuk resinnya ini dia tidak kayak resin biasa, dia akan lebih ringan, mamen, hingga dia akan menciptakan sebuah joran yang lebih ringan. Kemudian ada juga teknologi Cross X Plus yang akan membuat kinerja dari blank jorannya itu menjadi lebih stabil. Dan juga dari segi power dia akan lebih besar sekitar 20% jika dibandingkan dengan blank konvensional pada umumnya. Dan kemudian sekarang kita akan lanjut lagi untuk membahas aksesoris pendukung yang ada pada joran Jig Rage LJ ini. Pada bagian paling bawah joran di sini dia menggunakan desain Jap style. Untuk bagian low bottomnya dia dilindungi dengan lapisan EVA. Untuk EVA-nya di cutting flat rata. Untuk EVA density di sekitar 80. Kemudian untuk EVA-nya sih cuttingannya minimalis aja. Di sini ada sedikit wing check berwarna gunmetal. Pada bagian blank dia menggunakan pewarnaan black matte. Kemudian di sini ada 2 teknologi untuk joran ini. Lalu di bagian rail seat dia menggunakan rail seat. Ini rail seatnya non brand. Kita sebut aja ini rail seat keluaran dari OXGN. Untuk rail locking ada pada bagian depan. Di sini dia menggunakan beberapa bahan. Ada bahan metal, karbon, dan juga bahan nilon di sini. Kemudian pada bagian body harusnya ini udah ada kandungan karbonnya. Dan untuk gripnya ada di bagian awal rail seat. Untuk grip sih dia menggunakan density di sekitar 70. Tidak terlalu kaku. Lebih kaku di belakang, mamen. Belakangnya ini kayaknya 80 ya. Kalau yang di gripnya ini dia lebih lembut ini. Di sekitar 70 lah kurang lebih. Kemudian untuk rail seat yang digunakan pada joran ini
Dia pakai rail seat 16 mili dengan diameter grip di 26,89 mili. Kemudian untuk dengan penaman join di sini dia menggunakan warna hitam. Lalu ada hiasan berwarna kayak warna gold di sini, gold atau coklat. Kemudian untuk blanknya ini sekitar 30 cm. Di depan rail seat dia pakai finishing glossy, black glossy. Di bagian atas ada logo OXGN dan series jorannya. Di bagian bawah ada spek joran. Kemudian untuk blanknya dimulai dari ring guide ke-9 ini dia menggunakan pewarnaan black matte. Nah, di sini untuk pengaman ring guide dia menggunakan warna hitam, ada sedikit hiasan berwarna silver sampai ke bagian paling ujung. Nah, sampai di sini. Pada bagian ring guide untuk joran ini dia menggunakan ring guide keluaran dari Fuji dengan tipe Fuji O. Terdapat 10 buah ring guide keluaran dari Fuji, full Fuji O semua di sini. Untuk ring guide ke-9, 8 dan 7 dia menggunakan tipe 2 kaki. Kemudian untuk ring guide ke-6 hingga ring guide pertama dia menggunakan tipe yang 1 kaki. Dan ini udah full Fuji semua, nggak usah diragukan lagi untuk brand Fuji ini. Dan ini untuk top ringnya. Untuk top ringnya di sini keramiknya dia menggunakan keramik 6 mm. Dan pada bagian ring ke-9 dia menggunakan keramik 14,5 mm. Untuk berat joran jig rack LJ 622 PE12 ada di 163 gram, di mana berat pada bagian top section di 61 gram dan berat pada bagian low section di 102 gram. Ya oke men, sekarang saya akan sedikit bending untuk jorannya. Bendingannya seperti ini. Nah, untuk karakter joran ini dia agak sedikit kaku untuk sebuah solid. Nah, actionnya ada di fast. Kemudian untuk balancing ada di sekitar sini. Oke, cukup bagus untuk sebuah joran vertikal. Kemudian untuk bondnya cakep ini men. Bagus, pas banget di belakang ya. Oke. Jadi kalau kita lihat untuk si joran OXGen jig rack LJ ini dan kita bandingkan dengan seri SJ-nya, tentunya ini memiliki dua karakter yang berbeda. Seriesnya sama, tapi karakternya tetap berbeda, men. Karena untuk seri SJ-nya, dia menggunakan full hollow carbon dengan tipe one piece. Kalau ini dia menggunakan solid carbon dengan tipe sambungan bat. Dimana kalau kita berbicara untuk perbedaan terbesarnya adalah dari segi kenyamanan dan kekuatan. Kalau kenyamanan tetap kita pilih di SJ. SJ itu sangat nyaman sekali karena dia lebih ringan, lebih balance, kemudian blanknya pasti akan lebih responsif. Kalau untuk si LJ, ini keunggulannya adalah dari segi kekuatan, men. Jadi untuk joran ini bisa diajak untuk main betot-betotan. Nah, jadi tinggal pemilihan dari teman-teman aja, kalian mau ambil yang nyaman atau kalian mau ambil yang kuat gitu. Tergantung dari masing-masing karakter anglernya ya. Dan kalau kalian tanya untuk si OXGen jig rack LJ ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain di kelas vertical fishing, seperti bermain di kelas like jigging. Kemudian untuk mandas pun oke. Lalu untuk reel yang cocok di PE berapa ini? Ini di PE12 kalau nggak salah. Ya, di PE12 kalian bisa gunakan reel dengan tipe low profile itu mulai dari size 200, 300, 400 itu udah oke banget. Kemudian untuk tipe overhead kalian bisa gunakan di size 1000 sampai 1500 itu udah pas banget, udah cakep banget lah. Dan untuk spot tentunya joran ini didesain untuk bermain di kelas saltwater, men. Dan untuk harga ya, joran jig rack LJ ini dibanderol di range harga 600 ribuan. Itu dari official. Mungkin kalau di toko online untuk reseller itu akan lebih murah sih harusnya. Dan untuk link pembelian nanti akan saya sematkan di link deskripsi saya. Dan juga di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.